Pernah nggak sih kalian ketemu persamaan matematika, entah itu di bidang teknik, keuangan, atau sains, yang kelihatannya simple, tapi ternyata susah banget dipecahin? Nah, hari ini kita akan bahas gimana caranya nemuin solusi buat persamaan-persamaan bandel itu, khususnya pakai strategi yang dikenal sebagai metode tertutup. Coba deh, saya kasih tantangan ke kalian. Kira-kira gimana ya cara nyelesain persamaan ini? Mungkin kalian langsung kepikiran aljabar, ya kan? Pindahin variabel ke kiri, ke kanan. Tapi, gimana kalau persamaannya sedikit lebih tricky? Misalnya yang kayak gini nih, E pangkat minus X dikurangi X sama dengan nol. Percaya nggak percaya, nggak ada cara aljabar biasa buat nemuin nilai X yang pas banget. Nah, disinilah kita butuh pendekatan lain, yaitu metode numerik. Jadi, kita nggak nyari jawaban yang sempurna, tapi jawaban yang cukup akurat untuk kebutuhan kita. Oke, jadi di pembahasan singkat ini, kita bakal lihat kenapa ada persamaan yang susah banget dipecahin, terus kita belajar cara ngejebak akarnya. Setelah itu, kita akan bedah dua teknik klasik, metode bagi dua dan metode regula falsi. Dan terakhir, kita adu keduanya, mana yang lebih unggul antara kecepatan dan keandalan. Oke, langsung aja kita bedah ya. Walaupun namanya kedengeran teknis banget, konsep di baliknya itu sebenarnya gampang dimengerti kok. Semuanya berawal dari ide sederhana. Kita harus mengurung atau menjebak akar yang kita cari. Jadi gini, metode tertutup atau sering juga disebut bracketing methods, itu intinya kita mulai dengan dua tebakan awal. Kuncinya adalah kedua tebakan ini harus ada di sisi yang berlawanan dari akar yang kita cari. Bayangin aja, kita lagi bikin pagar di kiri dan kanan solusi kita. Biar dia nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, terus gimana kita bisa yakin kalau pagar kita udah bener? Gampang, pakai tes matematika simpel ini. Kalau nilai fungsi di titik bawah f dari xl, kita kalikan dengan nilai fungsi di titik atas f dari xu, dan hasilnya negatif, itu artinya ada perubahan tanda. Satu titik di atas sumbu x, satu lagi di bawah. Nah, kalau ada perubahan tanda gitu, udah pasti, dijamin, ada minimal satu akar di antara keduanya. Sekarang kita masuk ke metode pertama yang pakai prinsip ini. Namanya metode bagi dua atau bisection. Anggap aja ini metode yang paling lurus-lurus aja dan paling bisa diandelin dari semua metode yang ada. Caranya simpel banget. Pertama, kita pilih dua titik yang ngapit akar tadi. Kedua, kita cari titik tengahnya. Nah, itulah tebakan baru kita. Ketiga, kita cek akarnya sekarang ada di separuh yang mana, kiri atau kanan. Keempat, separuh yang nggak ada akarnya kita buang. Dan kelima, ya udah, kita ulangin terus proses ini sampai kita dekat banget sama jawaban yang kita mau. Nah, ini dia nih yang bikin metode bagi dua itu keren. Di setiap langkah, tanpa terkecuali, area pencarian kita itu kepotong pas tengah. Jadi, dia emang bukan yang tercepat, tapi progresnya itu pasti dan bisa ditebak. Kita selalu tahu kalau kita makin dekat dengan jawaban. Intinya, seperti yang dibilang di materi sumber kita, bisection itu emang bukan yang paling ngebut, tapi dia yang paling bisa diandelin. Keandalan inilah yang bikin dia jadi pilihan super aman di banyak situasi. Tapi, ada satu kelemahan dari cara hajar belehnya metode bagi dua ini. Dia tuh nggak pinter. Dia ngabaikan informasi yang sebenarnya berharga banget. Nah, inilah yang coba diperbaiki sama metode kedua kita, metode regula falsi. Jadi bedanya di mana? Gini deh, metode bagi dua itu cuma peduli sama tandanya, positif atau negatif. Udah, dia nggak peduli nilainya berapa, makanya dia cuma bagi dua aja terus-terusan secara buta. Nah, regula falsi ini jauh lebih cerdas. Dia ngeliat, nilai fungsinya lebih dekat ke nol di titik mana ya? Dari situ, dia bikin tebakan yang lebih masuk akal. Dan caranya tuh brilian banget. Jadi, daripada cuma ambil titik tengah, regula falsi itu narik garis lurus antara dua titik fungsi di ujung-ujung interval. Nah, di mana garis itu motong sumbu X, disitulah tebakan akar kita yang baru. Kalau satu titik nilainya jauh lebih dekat ke nol, ya otomatis garisnya bakal motong sumbu X lebih dekat ke titik itu. Pinter kan? Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan abadi di dunia komputasi dan rekayasa. Lebih penting mana sih, cepet atau andal? Kalau kita lihat secara umum ya, regula falsi itu biasanya lebih satset, lebih cepat nemuin jawabannya. Dia kayak ngambil jalan pintas gitu. Sementara bisection, ya dia sabar aja, pelan-pelan motong intervalnya setengah, terus setengah lagi, langkah demi langkah, dengan kecepatan yang stabil. Kalau kita bandingin langsung, kelihatan banget bedanya.
Bisection itu idenya cuma bagi interval, jadi dia lambat tapi pasti. Regulavasi pakai interpolasi linear, makanya biasanya lebih cepat dan sama-sama pastinya. Kelemahannya, bisection itu kurang efisien, kayak pakai tenaga gede buat kerjaan kecil. Kalau regulavasi, kadang-kadang di beberapa kasus kurva yang aneh, kecepatannya malah bisa melambat drastis. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah ngelihat semua ini, mana dong yang lebih baik? Jawabannya, ya nggak ada satu pemenang mutlak. Ini tuh trade-off klasik dalam dunia metode numerik. Sebuah pilihan yang sering banget dihadapi para engineer dan ilmuwan. Pilihan kita tergantung banget sama kebutuhan. Kita mau jawaban secepat mungkin, atau kita butuh jaminan mutlak kalau kita pasti akan dapat jawaban, walaupun mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir yang menarik. Metode tertutup ini kan aman banget ya. Di sisi lain ada yang namanya metode terbuka, yang super cepat tapi kadang bisa gagal total. Nah gimana kalau kita bisa gabungin keamanannya metode tertutup dengan kecepatannya metode terbuka? Ide inilah yang jadi dasar buat algoritma-algoritma hibrida yang jauh lebih canggih. Tapi ya itu cerita untuk lain waktu.